Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya, dan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, kita akan awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami akan belajar, berkati kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita tiba pada pelajaran kita yang terbaru. Dan kita sudah tiba pada bab yang ke-9 dengan judul Anak SMA boleh pacaran? Ada tanda tanya di situ ya. Artinya mungkin bisa ditambahkan judulnya, apakah anak SMA boleh pacaran? Ya. Tapi penulis buku kita tulis judulnya adalah Anak SMA boleh pacaran? Tanda tanya. Nah, yang lalu kita sudah belajar mengenai referensi dari film-film, novel, cerita, kisah nyata, pengalaman dari sebuah kisah cinta. Ya, kalian semua punya inspirasi yang berbeda-beda, dan tentu saja harapannya adalah bahwa jalan cerita cinta yang dihadapi oleh kalian adalah cerita yang baik, yang punya akhir bahagia. Nah, di buku kita ini, kita dibawa kepada sebuah pemikiran bahwa di usia SMA, banyak anak-anak remaja yang sudah mulai berpikir untuk menyukai lawan jenisnya. Ya, normalnya sih memang umur SMA, ya, remaja. Tapi tidak jarang juga ada yang sudah berpacaran saat SMP, bahkan ya di zaman modern seperti ini ada yang SD ya. Untuk mendapatkan hubungan, biasanya anak-anak remaja zaman sekarang mengenal istilah nembak ya. Dan menjadi pertanyaan buat kalian, apakah kalian pernah ditembak? Atau apakah kalian pernah nembak? Ya, nah tentu saja pernah atau tidaknya itu bukan jadi sebuah masalah ya. Tapi biasanya kalau memulai sebuah hubungan maka ada istilah nembak, dan mungkin diawali dengan pendekatan. Ya, tapi tidak jarang juga ada orang yang tidak ada pendekatan tapi langsung nembak. Ya, dan tidak jarang juga yang ditolak. Nah, tulis buku kita awali dengan sebuah puisi yang ditulis oleh Anis Setiawan ya. Dia tulis begini: cinta adalah kekuatanku yang mendayung perahu hatiku menuju dirimu, yang melunturkan semua penghalang. Hati adalah kerajaan cintaku, berprajuritkan nafasku, berbentangkan raga ini, dan berajakan perasaanku. Lalu kaulah kekuatanku. Karena engkaulah cintaku, engkaulah secuil lilin yang menerangi pekatnya malamku. Adalah semilir angin yang dihembuskannya ketika panas membakarku. Adalah setetes air yang menyegarkan di gurun gersang. Engkaulah ratu di kerajaan cintaku. Banyak orang ya, dan khususnya remaja, ketika dia berpacaran, alasan utamanya adalah karena cinta ya. Banyak orang mengatakan cinta. Dan apakah benar-benar kita paham arti dari cinta? Ada 4 orang yang mengartikan, yang kasih makna dari kata cinta. Nah, yang pertama adalah Robert Steinberg. Dia adalah seorang psikolog. Dia bilang, cinta adalah perasaan dan keinginan untuk membina satu hubungan secara khusus dengan seseorang. Yang kedua, Ashley Montagu. Dia juga seorang psikolog.
Dia katakan, cinta adalah perasaan memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam, mengasihi, serta rindu dan hasrat yang menggebu terhadap seseorang. Lalu Plato, ya, mungkin kalian juga tahu Plato. Dia ada seorang filsuf Yunani kuno. Dia katakan bahwa cinta adalah sebuah hasrat dan usaha yang bulat untuk memiliki yang dicintai. Nah, yang terakhir ini dari Indonesia, Khalil Gibran. Dia seorang pujangga terkenal katanya, mengatakan cinta adalah perasaan kasih sayang yang paling murni dan dalam antar manusia. Ya, itulah makna yang mereka katakan. Ya, silakan dicatat makna dari cinta menurut pandangan mereka. Nah, di buku kita juga ada dikasih intermezzo yang mungkin sedikit pembahasan basa-basi begitu. Dituliskan begini. Cinta itu sama rumitnya dengan matematika. Serumit-rumitnya cinta pasti bisa dipecahkan. Ya. Dan dia tulis matematika cinta seperti ini. Benci dikali benci sama dengan suka. Oke. Cinta dikurang suka sama dengan pudar. Selingkuh satu kali, ya, sama dengan waspada ketahuan. Ketahuan dua kali sama dengan putus. Aku ditambah kamu sama dengan serasi. Suka ditambah suka sama dengan cinta. Cinta dibagi dua sama dengan selingkuh. Selingkuh dikali dua sama dengan ketahuan. Putus satu kali sama dengan ST12. Mungkin kalian nggak tahu ya, dulu ada band ST12 bikin judul lagunya Cari Pacar Lagi. Ya, jadi kalau putus satu kali cari pacar lagi. Terus panas ditambah panas sama dengan cinta yang membara. Nah, itulah matematika cinta yang dituliskan oleh penulis buku ini. Hanya sekedar buat menghibur kita, ya. Dan kita disuruh melihat kepada sebuah ayat yang menjadi referensi tentang cinta. Ya, tentu saja cinta itu diartikan sebagai kasih. Dan kita bisa lihat dalam 1 Korintus 13. Silahkan dicatat. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya, kalian bisa baca di sana. Sangat banyak sekali arti dari kata kasih, ya. Dan sangat luas. Nah, kita mau fokus kepada ayat yang ke-4 sampai ke-7, ya. Definisi kasih yang dituliskan oleh Paulus dalam 1 Korintus. Ya, sebuah surat yang ditulis buat jemaat Korintus. Yang pertama, kasih itu sabar. Ya. Jadi, apabila kamu bilang kepada seseorang bahwa kamu mencintai dia, tapi kamu tidak bisa bersabar dengan dia, maka kasihmu itu perlu diragukan. Yang kedua, kasih itu murah hati, nggak pelit. Jadi kalau ada orang yang bilang dia pengasih, dia mencintai kamu, tapi dia perhitungan dengan pemberiannya, misalnya dia kasih kepada kamu makanan, coklat, atau apapun, lalu ketika ada masalah dia perhitungkan itu namanya tidak murah hati, ya, tidak kasih. Ia tidak cemburu, ya. Ia tidak cemburu buta yang tidak jelas, ya. Karena cemburu berarti ada ketidakpercayaan. Itu yang ketiga. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi bukan hanya sekadar mau menunjukkan bahwa dia hebat kepada pasangannya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ingat hal ini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang bilang dia mencintai kamu tapi sebenarnya hanya keinginan saja yang mau diturutin, berarti dia tidak mencintai kamu dengan sungguh. Ia tidak pemarah. Ya,
dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ada salah sedikit saja dibesar-besarkan jadi marah ya. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, seringkali ketika ada satu kejadian mungkin salah sedikit, wah diungkit-ungkit masa lalu. Ya. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan. Ya. Tetapi bersukacita karena kebenaran, ya. Jadi melakukan segala sesuatu dalam hubungan kasih itu dengan adil, ya. Tidak ada kecurangan, tidak ada merasa menangkan sendiri. Ia menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu berarti kalau ada rahasia yang diceritakan kepada kamu, ya aib begitu ya. Ya. Sebagai seorang yang mencintai berarti tidak akan mengumbar-umbarnya. Percaya segala sesuatu. Percaya, ada percaya di dalam hubungan. Mengharapkan segala sesuatu, mengharapkan yang baik, ya. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya, banyak rintangan yang akan dihadapi, tetapi sabar dalam menanggung itu. Kita lihat di sini arti dan makna dari kasih yang dibuat oleh Paulus, ya. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi dengan keadaan sekarang ini, ya? Di dalam kehidupan seorang remaja, bahkan bukan hanya remaja, setiap orang, ya, seringkali kita salah paham dengan arti dari kata cinta itu, ya. Seringkali kita salah paham. Kita katakan bahwa kita mencintainya, tapi jangan-jangan itu bukan cinta. Nah, di sini dijelaskan bahwa cinta tumbuh berdasarkan, ya, berlandaskan rasa peduli, pertemanan, persahabatan, kenyamanan, komitmen, serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan diri seseorang. Ya. Dan ada dua hal, ya, silakan dicatat, ada dua hal yang seringkali kita anggap sebagai cinta padahal bukan cinta. Yang pertama adalah ketertarikan fisik. Ya, bisa saja karena dia adalah orang yang cantik, ya, pokoknya bagus secara penampilan, maka kita menyukainya. Nah, itu bukan berarti cinta. Yang kedua, obsesi, ya. Jadi mungkin karena kita ada rasa penasaran, ya, di samping juga mungkin ada ketertarikan fisik, ditambah lagi obsesi, seperti merasa kita bisa nggak mendapatkan dia, gitu kan. Nah, itu dua hal yang seringkali disalahpahami. Dan mengenai hal yang kedua ini, ada sebuah lagu zaman dulu yang ditulis oleh Maya Estianty. Nggak tahu apakah kalian sudah lahir di lagu ini dibuat, ya. Saat itu soalnya saya masih SMP barangkali, ya. Jadi terbayang-bayang selalu akan orang yang disukai. Ini bukanlah cinta yang benar, ya, karena ini namanya obsesi. Dan yang ketiga adalah untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang laku. Jadi yang pertama tadi ketertarikan fisik, yang kedua obsesi, yang ketiga adalah pembuktian bahwa kita adalah orang yang laku atau kita adalah orang yang hebat. Jadi misalnya saja kamu ditolak oleh seseorang, lalu sebagai bahan pelampiasan, maka menjalin hubungan dengan orang lain, ya, atau mungkin putus supaya membalas dendam, kesal di hati, jadi pacaran dengan orang lain. Itu bukan cinta. Nah, di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada kata pacaran, berpacaran, ya, itu tidak ada di Alkitab. Tetapi kalau menyinggung tentang hubungan antara cinta sepasang manusia, laki-laki dengan perempuan, kita bisa melihat itu dalam Kejadian pasal yang kedua, ya, ayat 18.
Kita sama-sama lihat, sama-sama buka Alkitab kita, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jadi manusia saat itu diciptakan hanyalah satu orang, yaitu Adam. Dan ketika Tuhan melihat bahwa manusia itu sendirian, Tuhan melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu sendirian. Ya, dia kesepian. Hewan semuanya berpasangan. Tapi manusia itu melihat bahwa dirinya sendirian, ya, kesepian. Sehingga Tuhan menciptakan baginya, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Lalu jadilah Hawa yang diciptakan dari tulang rusuknya. Ya. Jadi tujuan dari Tuhan menciptakan perempuan bagi laki-laki adalah menjadi penolong. Ya, bukan pembantu ya, tapi penolong yang sepadan dengan dia. Sepadan berarti seimbang. Ya, kalau seimbang bukan karena tingginya sama. Sepadan berarti saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dan menjadi penolong bagi Adam. Ya. Karena manusia tidak baik seorang diri saja. Manusia butuh bersosial. Karena manusia adalah makhluk sosial. Sejak Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakannya sebagai makhluk sosial, sehingga membutuhkan manusia yang lain, yaitu Hawa. Nah, sekarang kita melihat kepada Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Ayat ini sengaja dibuat dan dibahas oleh penulis buku kita supaya kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan secara luar biasa oleh Tuhan. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, menciptakan manusia yang ajaib juga, yang luar biasa. Ya, sehingga wajar bagi kita untuk memiliki ketertarikan secara fisik. Ya, normal, banyak orang yang menyukai satu sama lainnya karena fisiknya. Ya. Dan ada juga yang mencintai karena imannya dan sikapnya, ya, dan hal-hal lainnya. Menyukai orang lain adalah sesuatu yang wajar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah boleh anak SMA berpacaran? Ya. Nah, untuk menjawab itu, sebelumnya kita tanyakan dulu pertanyaan kepada kita, ya. Jika kamu menyukai seseorang ataupun jatuh cinta kepadanya, coba renungkan mengapa kamu menyukainya. Karena fisiknya? Misalnya dia tampan atau cantik, badannya proporsional dan bagus, atau karena dia populer? Yang kedua, apakah karena sikapnya? Misalnya lemah lembut, jujur, sederhana, tegas, ya. Atau yang ketiga, karena imannya. Ya, taat pada ajaran agama dan setia dalam beribadah. Atau yang keempat, karena anak orang kaya, ya, memiliki mobil atau kendaraan yang dapat kamu tumpangi. Ya. Mana alasan yang seringkali kamu landasi, ya, atau menjadi alasan kamu sehingga kamu menyukai dia, ya, lawan jenismu. Nah, yang perlu ditanya bukanlah apakah anak SMA boleh pacaran atau tidak. Yang menjadi pertanyaan utamanya adalah, apakah kamu sudah benar-benar mengerti apa itu berpacaran? Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah kamu sudah siap bertanggung jawab atas dirimu sendiri, bertanggung jawab atas dia? Ya, artinya memperlakukan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan sopan, ya, memperlakukan diri sendiri dengan baik juga, yaitu PR, tugas-tugas, pelajaran, jangan sampai ketinggalan karena galau memikirkan lawan jenis. Ya, seringkali anak SMA masih dalam keadaan labil ketika ada masalah dengan pacar sehingga lupa untuk mengerjakan PR atau mungkin malas untuk belajar. Ya. Lalu pertanyaannya lagi adalah, apakah kamu sudah siap untuk ditolak? Ya, atau menghadapi penolakan cinta? Ya, sehingga ada yang galau, dan bahkan gak jarang ada yang bunuh diri karena ditolak cintanya, karena putus. Ya. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah, apakah kamu sudah siap dan paham betul apa artinya berpacaran? Sehingga dengan demikian, ya, kesimpulan yang bisa kita dapat dari pelajaran kita adalah, cinta adalah ekspresi perasaan, kagum, suka, dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang dicintai. Sedangkan berpacaran adalah mewujudkan rasa cinta terhadap orang dalam sebuah hubungan yang eksklusif. Ya, hubungan eksklusif. Dalam hubungan seperti itu, dua orang terlibat dalam mengekspresikannya, saling menghargai dan menjaga serta melindungi. Ada unsur saling percaya, memberi dan menghormati, termasuk menghormati batasan-batasan dalam berpacaran, yaitu saling setia dan jujur dan lain-lainnya. Semua hal dalam berpacaran itu harus datang dari kedua belah pihak. Ya, saya rasa sudah cukup jelas pembahasan kita mengenai berpacaran ini. Yang penting dalam berpacarannya adalah bahwa bagaimana melakukannya dan bagaimana bertanggung jawab atas hubungan tersebut. Ya, itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, memberikan kami pertemanan dan kasih di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengenal istilah berpacaran. Bantu kami agar kami dapat mengerti pelajaran ini dengan baik, dan apabila kami punya rencana untuk hal tersebut, kami melaksanakannya juga dengan baik. Semua seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, silakan catat dan kirimkan ke Google Classroom. Sampai di sini kelas kita. Tuhan Yesus memberkati.